Delmi. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana nih kabarnya? Kabarnya sih Bu Ratna sehat, tapi Wah, alhamdulillah saya senang mendengarnya Ibu Delmi dalam keadaan sehat. ya tapi Tapi saya amati hari ini Bu Delmi tidak kelihatan begitu bersemangat ya. Tidak seceria biasanya. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira ada masalah apa ya? Bisa kita betul share di sini, Bu? betul sekali Bu Ratna. Saya dari pagi agak manyun Bu Ratna. Ada permasalahan sedikit. Kebetulan sekali nih Bu Ratna bertanya ke saya. Saya juga Oke. mau ngajak Bu Ratna itu berbagi dulu dengan keresahan saya gitu loh Bu Ratna. Oke. Jadi, Bu Delmi merasa terganggu ya, ada merasa tidak nyaman ya. Hmm. Jadi apa apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan, tersebut, Bu Delmi? Dan apa yang, Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti? Pas sekali Bu Ratna, saya mau ketidaknyamanan saya ini kita sharing dulu atau saya nanti minta apa namanya Bu Ratna minta penyelesaian bersama lah dengan Bu Ratna gitu. Mhm. Begini Bu Ratna, Iya, mhm. saya Jadi tuh kan Bu Ratna tiket itu setiap hari Senin dan hari Kamis. iya, Jadi Bu kalau Delmi. hari Senin itu saya tiket, anak-anak kan Mhm. saya tunggu di gerbang. Terus sambil bersalaman, saya selalu bertanya, kamu sudah makan nak? Kamu sudah makan Mhm. sayang? Ternyata Iya. masih banyak anak didik saya ini Ratna yang tidak makan pagi. Itu selalu menjadi masalah bagi saya. Memang itu masalah kecil, tapi saya bagi saya itu besar akibatnya Bu Ratna. Apalagi kan di hari Mhm. Senin itu kita mengadakan upacara. Pantesan anak-anak ini banyak yang pucat, keluar keringat dinginnya, lemas, malahan diantar dulu ke kantor, tumbang gitu istilahnya Bu Ratna. Jadi ini memang masalah besar bagi saya jadi dia Bu Ratna, karena jangan Oke. sampai upacara ya kan Bu Ratna, Iya iya, Bu, anak mhm. pula dia untuk belajar satu hari tidak Iya, oke. melakukan Oke, makan. baik, baik Bu Delmi, jadi Ibu merasa bahwa sarapan pagi itu, sebelum berangkat ke sekolah itu adalah hal yang sangat penting ya, Bu, ya? Sangat Bu Ratna. Namun masih banyak dari peserta didik Ibu yang tidak, sarapan dari rumah ya. Nah, kira-kira menurut Bu Delmi nih ya, apa sih penyebab, siswa-siswa itu tidak sarapan dari rumah? Kira-kira apa sih? Apa yang, dihadapi oleh siswa tersebut? Apa ya gitu? Nah, ketika saya tanya itu kan Bu Ratna dia makan atau tidak kan saya tanya kenapa tidak makan. Nah, ada Mhm. 3 versi jawaban dari anak-anak nih. Iya iya. Ada yang mengatakan tidak sempat karena terburu-buru, apalagi kan sekarang bel itu 7.15 sudah berbunyi. Mereka Iya itu betul. jauh tempatnya, campnya dari sekolah kan jauh. Iya Ibaratnya betul, Bu. ibaratnya mereka sudah nunggu angkutan. Nah, ada Mhm. lagi yang menjawab tidak selera. Ada lagi ini memang sebagian kecil sekali mengatakan tidak ada beras, tidak ada yang Oh, iya. makan. Jadi ada 3 jawaban dari mereka, Bu Ratna. Iya, Bu. Oh, jadi dari pembicaraan, Bu Delmi tadi ya, saya mendengar bahwa ada beberapa sebagian kecil ya, Bu, ya, sebagian Betul, kecil siswa yang tidak, datang ke sekolah karena memang, ekonomi dari keluarganya yang kurang mampu ya, Bu. betul. Karena mungkin, orang tuanya tidak sempat menyediakan sarapan di pagi hari ya, tidak sempat membuatkan sarapan karena memang faktor ekonomi ya, Bu, ya. Iya, Oke. betul. Jadi kira-kira nih, masalah ini, apa yang akan Bu Delmi lakukan untuk mengatasi masalah yang, siswanya perekonomian siswanya yang agak, rendah seperti itu, Bu? Oke. Kira-kira untuk mengatasi masalah itu bagaimana solusinya, Bu? Sebetulnya Bu Ratna ketiganya udah saya atasi ya kan. Mmm, Yang iya, pertama buat anak-anak yang tidak selera makan itu saya sampaikan bawa nak nasinya ke sekolah. Nanti kan makan mhm, bersama atau sarapan bersama dengan teman-temannya sebelum belajar, jadi kita selera. Apalagi kita iya,
tukar-tukar lauk gitu. Iya. Kemudian yang terburu-buru juga begitu, bawa bilang ke ibunya dari malam anak nasinya, jadi makannya di sekolah saja tidak apa-apa gitu. Jadi Mhm. yang untuk tidak ada beras ini Ya. memang miris kita beratnya karena kan semua di sini tidak semuanya yang karyawan, ada yang Iya, betul, Bu. borongan. Mhm. Kalau borongan itu orang tuanya gajiannya 1 kali 6 bulan, 1 kali 8 bulan gitu. Nah, dengan senang hati, kadang saya bawakan nasi dari rumah, kadang saya belikan di koperasi, sate, atau nasi goreng. Nah, itu apa yang saya lakukan buatnya. Oke, baik sekali ya solusi yang sudah Ibu terapkan ya di sekolah Ibu ya. Ada tadi yang, tidak, sempat sarapan, berbagi piring tadi ada ya, Bu, ya? Berbagi berbagi bekal Selalu, ya? nah, Mhm, betul, oke. bekal gitu. Nah nah jadi kan Ibu sudah menerapkan ya, membiasakan untuk sarapan pagi, kemudian, sudah mengatasi solusi dan hambatannya. Mmm, Kira-kira nih, apa sih hambatan atau halangan atau tantangan yang Ibu hadapi dalam membiasakan sarapan pagi kepada siswa-siswa Ibu di sekolah? Oke, berat. Nah, begini Bu Ratna, sebetulnya kalau di kelas saya pribadi kelas 5 itu sudah sangat jarang sekali anak-anak yang tidak makan. Ini tadi yang saya sampaikan itu kan Bu Ratna secara umum semuanya, karena kan saya tinggi di gerbang gitu. Kalau dengan kelas saya sendiri, alhamdulillah sadar betul mereka bahwasanya makan pagi itu penting. Jadi sudah pernah saya bukan pernah lagi ya Bu Ratna, sudah sering itu di halaman saya sampaikan betapa pentingnya makan pagi. Jangankan kita sebagai anak didik untuk belajar, Iya, melakukan aktivitas sehari-hari, kendaraan saja jika tidak diisi bahan bakarnya tidak mau berjalan. Ya kan Bu iya Ratna? betul. Ah, betul, Bu. Lalu onderdil dari kendaraan itu bisa rusak begitu. Mhm. Kemudian secara side-nya juga berarti organ-organ di dalam tubuh kita itu tidak bekerja nak, karena tidak ada Iya, bahan makanan yang mau diolah mulai dari masuk dalam mulut sampai ke anus gitu. Kemudian dari segi agama juga kita itu termasuk orang yang zalim terhadap diri kita begitu. iya. Jadi Mhm. Bu Ratna, ini tidak pernah saya upayakan memasukkan kegiatan makan pagi ini ke dalam lembar kontrol. Oh, iya. Iya, jadi lembar kontrol ini poin-poinnya memang banyak. Ada sholat, tidur pukul berapa, bersalaman dengan orang tua, ada tidak, kemudian belajar, kemudian termasuk makan ini gitu. Ternyata ini kan Bu Ratna saya bagikan ke seluruh kelas. Iya, Bu. Juga di kelasnya Mhm. sudah dibagikan ini mengontrol anak-anak makan nggak Mhm. dia gitu. Itu sudah saya upayakan tetapi itu dia Bu Ratna masih ada kendalanya itu. Oke, masih ada kendalanya ya. Hmm, Oke, baik, bagus sekali ya solusi-solusi yang sudah Ibu tawarkan sebenarnya yang sudah Ibu terapkan ya. Nah, jika saya beri skala 1 sampai 10 nih, nah kira-kira berapa capaian sekarang ini menurut Ibu Delmi, dan berapa skala yang Ibu harapkan seperti itu? kalau dilihat apa capaiannya Bu Ratna saya masih melihat 6 1 sampai 10 tadi ya Bu Ratna. Mhm, Jadi saya lihat masih 6, belum bisa mencapai 7 gitu. iya iya, Sedangkan harapan saya 9 gitu. mhm. Jadi saya lihat tadi kalau dari kelas saya pribadi kan Bu Ratna lembar kontrol ini kan saya bagikan langsung ke wali murid. Saya kontak Oh wali iya, murid melalui mhm, grup. Jadi wali murid yang menjemput saya jelaskan poin-poin ini mari kita kerjasama ya Bapak Ibu. Bapak mhm. siapkan dari rumah terus di sekolah nanti saya pula yang menyiapkan seperti itu. Ternyata ini tidak dilakukan oleh guru lain gitu. Mungkin Iya dari situ terkendalanya Bu Ratna kerjasama iya. kurang gitu. Oke, baik Bu. Jadi, sebenarnya, apa namanya itu,
guru-guru lain mungkin belum menerapkan itu ya. Iya, Bu Nah, Ratna. oke, nah jika kita berandai-andai ya, ya Bu Delmi ya, jika solusi-solusi yang sudah Ibu lakukan tadi, kan ada Ibu memberikan lembar kontrol, kemudian sosialisasi dengan teman sejawat tadi ya. Oke, kira-kira kalau seandainya solusi-solusi tersebut masih terkendala ya, Iya. ada alternatif lain nggak yang bisa Ibu lakukan untuk menerapkan sarapan pagi dari rumah ini? Ya, sebetulnya itu yang mau saya tingkatkan hari ini dan Bu Ratna kan. Iya, iya. Maunya yang keresahan saya tadi anak-anak saya ini tidak makan pagi. Bagaimana caranya supaya mereka ini sadar betul menjadi kebiasaan baik, menjadi karakter yang baik, menjadi budaya positif yang baik lah bagi anak-anak ini untuk makan pagi gitu. Jadi setelah saya tinjau ternyata kalau hanya dibagikan ke anak dengan kelas lain ya Bu Ratna, Iya. eh, alangkah bagusnya ternyata begini lagi, untuk lembar kontrol yang akan datang diwajibkan orang tuanya yang mengambil supaya majelis Oke. guru ini bisa langsung berkolaborasi dengan orang tua seperti yang saya lakukan. Karena Iya. sesuai dengan yang saya lakukan Bu Ratna, memang anak-anak saya di kelas itu tidak ada yang tidak makan karena absen pagi. Saya panggil namanya kan Bu Ratna. Ada Ya. makanan, ada makanan, ada Bu. Mhm. Apa yang dibantu orang tuanya pagi ini menyapu Bu. Nah, panggil lagi Naira. Absen makannya makan Bu. Nah, jadi anak-anak itu terbiasa. Jadi saya lihat memang rekan sejawat saya ini harus bekerja sama dengan orang tua, Mhm. dipanggil orang tuanya untuk bulan berikutnya. Tidak usah lagi orang tuanya karena nanti bisa merepotkan, gitu kan Bu Ratna? Iya, betul, Bu. Iya. Jadi, eee Kemudian mhm. kemudian Bu Ratna setelah nanti dengan orang tua ada pengevaluasian maunya. Sekali Iya, per betul. minggu dievaluasi, kumpulkan kembali lembar kontrolnya. Bisa dicek, ada enggak dia makan, ada enggak semua kegiatan-kegiatan di lembar kontrol ini bagaimana isinya, dievaluasi. So nanti ternyata anak ini sering alfa untuk makan, tindak lanjut lagi ke orang tuanya seperti yang saya lakukan mau saya Ratna gitu. Oke, baik Bu Delmi. Jadi, tindak lanjut rencana tindak lanjut ya, rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu adalah berkolaborasi dengan Iya, orang tua ya, kemudian, iya Ratna betul. kita tindak lanjuti, kemudian, kalau seandainya ada yang tidak, kita checklist lagi ya, Bu Delmi checklist lagi seperti ya. Oke, sebenarnya rencana aksinya bagus sekali ya Bu Delmi ya. Kemudian, berapa lama sih aksi ini yang akan Ibu targetkan seperti itu? Dan jika terkendala, apa yang akan Ibu lakukan untuk, ini gitu? Gitu. Targetnya berapa ini untuk penerapan ini? Baik Bu Ratna, untuk tahap awalnya mungkin sampai ke jadwal pengevaluasian itu dulu Bu Ratna 2 Oh iya, minggu. mhm, Nanti setelah kalau 1 bulan baru kita lakukan evaluasi menurut saya terlalu lama kan Bu Ratna. iya, Jadi mhm, selama 2 minggu nanti kita evaluasi, kita lihat anak-anak ini sudah makan, berangkat ke sekolah atau belum begitu. Terus seandainya masih juga belum, eh, menurut saya Bu Ratna harus majelis guru tersebut itu melakukan koordinir langsung kepada oknumnya. Boleh iya, melalui betul, telepon, betul, ya kan Bu betul. Ratna? Kan ada WA Mhm, grup kita kan. iya, Memang tugas kita sih Bu Ratna bertambah ya. Ini kan mhm, dilihat dari mhm, akademik sih ya kan. iya betul Bu. Tapi kalau dia tidak dengan perut yang berisi, tidak ada sumber energi dari rumah, bagaimana dia menjalani akademiknya, menurut saya begitu. Jadi Oke. majelis guru ini kontaklah langsung ke orang tuanya, Bu, mohon dilihatkan ke anak kita untuk makan atau dengan mengadakan 1 kali 1 minggu makan bersama. Oh, iya, iya, iya. Karena pagi kita kejarkanlah cepat masuk ke dalam kelas. PDM kita kan 7.30. Boleh Mhm. kita masuk nanti pokoknya setelah selesai apel pagi bersegera masuk sarapan bersama dengan anak-anak. Itu Oke. sangat terpancing sekali untuk anak-anak kita gitu. Oke.
Oke, bagus sekali ya rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan ya, aksinya ini ya. Oke, kemudian, dari komitmen yang Ibu Delmi buat terkait aksi nyata ini, siapa saja sih Bu yang akan Ibu ajak, untuk, melakukan penerapan sarapan bersama ini dan Ah, mengapa gitu? Tentunya Bu Ratna yang pertama sekali majelis guru ini ya kan, karena kan tadi tidak terkait dengan lokal pribadi saya sendiri Iya, kan, betul. karena secara umum anak di sekolah ini, kalau lokal kelas 5 saya alhamdulillah sudah gitu. Tentunya majelis guru yang dipilih, kemudian orang tua harus terlibat, itu harus terlibat keduanya Bu Ratna. Oke, baik Bu Delmi. Nah, tadi Ibu kan sudah memaparkan terkait aksi nyata dan alasan-alasannya ya. Kira-kira tindak lanjut, setelah kita coaching ini, apa kira-kira Bu tindak lanjutnya yang akan Ibu, lakukan seperti itu? Pertama sekali kan Bu Ratna komitmen saya dulu ya kan, apakah ini hanya saya lakukan 1 bulan 2 bulan gitu kan, tapi tidak, saya berkomitmen itu untuk selamanya lah anak-anak ini sadar betul untuk kebutuhan tubuhnya. Jadi tindak lanjutnya nanti setelah 2 minggu bagaimana hasilnya saya akan sampaikan lagi ke Bu Ratna. Setelah itu 2 minggu kemudian saya akan sampaikan lagi, oh Bu Ratna setelah kita coaching saya sekarang tidak resah lagi, anak-anak saya Oke. sudah makan semua, pokoknya Oke, baik. Apakah Ibu, bertanggung jawab atas komitmen ini ya? Bertanggung tentu jawab ya, Bu? dong, Iya. tentu dong, kalau tidak bertanggung Oke. jawab saya tidak akan seresah itu Bu Ratna. Iya iya, betul, Bu. Oke, baik Bu Delmi, kita sudah sharing-sharing tentang permasalahan yang sedang Ibu Delmi hadapi tadi ya, dan menemukan solusi-solusi serta ide-ide. Bagaimana nih perasaan Bu Delmi setelah kita, sharing-sharing tadi? Apakah sudah merasa bagaimana seperti itu? Mmm, Pastinya lega yang tadinya saya terkendala dengan Bu Ratna menggali dari diri saya, kira-kira apa permasalahannya, kemudian bagaimana solusinya, tentunya lega sekali Bu Ratna. iya. Mhm, Apa yang Ibu Delmi khawatirkan selama ini sudah terjawab, seperti itu ya, Bu, ya? iya betul Iya, Bu Ratna, tinggal mengaplikasikannya lagi Bu Ratna. oke. Baik Bu Delmi, sudah ada lagi yang mau diungkapkan mungkin? Sepertinya sudah clear ya Bu Ratna, tinggal Iya, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ratna. oke Makasih baik Bu banyak Del ya Bu Ratna telah menyelesaikan permasalahan saya. Lain kali jika saya ada lagi keresahan, kendala-kendala, jangan bosan Bu Ratna. oke, baik Bu Delmi, terima kasih kembali. Apa yang sudah berjalan dengan baik seperti itu. Jadi yang saya lihat proses coaching kita itu sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, di mana eh, tidak yang pertama sekali Bu Ratna dengan leluasa menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahan di sekolah Bu Ratna, kemudian pertanyaan terbuka dari saya juga dijawab dengan leluasa sesuai dengan alur pertanyaan kita yang dari saya sebagai coach begitu. Kemudian yang perlu ditingkatkan sekali menurut saya Bu Ratna, hmm, termasuk tidak ada ya Bu Ratna, karena keterampilan berbicara Bu Ratna juga sudah bagus begitu, kemudian keluasan bahasanya juga sudah bagus begitu.